Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kallal musannif Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Fa innal jahila, maka sesungguhnya al-jahil, orang yang apa? Orang yang bodoh, ya. Muta'arridun, itu menyodorkan bijahlihi, sebab kebodohannya, li sukhtillahi, kepada apa? Murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh ngerinya kalau orang nggak mau belajar. Justru kebodohannya sendiri itulah yang apa? Menjerumuskan, yang menyodorkan kepada apa? Murkanya Allah. Jadi ibarat orang bodoh ini, dia apa? Menghadang. Tahu menghadang ya? Tahu menghadang? Menghadang itu nyegat itu loh. Jadi dia itu menghadang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Ulil wuqufil halak, dan juga apa? Karena kebodohan itu nanti bisa menyebabkan orang terjerumus dalam apa? Kebinasaan. Ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Salat enggak diilmuni, dia bakal apa? Terjerumus ke dalam kesalahan. Puasa enggak pakai ilmu, bakal terjerumus ke dalam kesalahan. Iya kan? Kemudian zakat juga begitu, nggak pakai ilmu juga bakal apa? Salah. Pokoknya kalau nggak pakai ilmu, itu kesalahan yang kembali kepada dirinya lebih banyak daripada manfaatnya. Wa kaifa la yakunu kadzalik? Loh, bagaimana? Ya kan? La yakunu kadzalik. Tidak seperti itu. Paham? Kok bisa? Ya kan? Bagaimana tidak seperti itu? Artinya apa? Orang bodoh itu menghalang terhadap apa? Murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa sih dikatakan orang bodoh itu menghalang daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya. Rubbama ya'taqidu fi ba'dil wajibat annaha minal muharramat. Ya bukan? Rubbama, kadang, ya'taqidu, dia meyakini fi ba'dil wajibat, di sebagian apa? Kewajiban, annaha minal muharramat. Kewajiban diyakini apa? Haram, ya apa? Wajib diyakini haram. Au annaha laisat biwajibah. Atau di dalam perkara tersebut bukan daripada yang wajib. Paham ya? Dia diyakini wajib, tapi sebenarnya bukan apa? Wajib. Paham ya? Karena apa? Karena jahil. Karena kebodohannya. Wa fi ba'dil muharramat anha minal wajibat. Sebaliknya juga begitu. Yang haram diyakini apa? Wajib. Loh, kan bahaya, Pak. Yang haram diyakini apa? Wajib. Makanya perlu kita untuk benar-benar apa? Mempelajari mana yang wajib, mana yang haram. Au minat ta'at, atau daripada apa? Ketaatan. Padahal itu haram, tapi diyakini daripada apa? Ketaatan. Wah, ngeri, Pak. Ya, ngeri. Bahaya. Paham ya? Masya Allah. Ya kayak kemarin itu ya. Contohnya apa? Puasa. Taat kan? Taat kan puasa kan? Ibadah kan? Tapi dia lakukan di hari raya atau di hari tasyrik. Ya apa? Haram. Padahal dia menyangka itu adalah taat. Contoh lagi nanti lebaran, salam-salaman. Bagus apa enggak? Bagus. Tapi salaman sama yang bukan mahram, ya apa? Halal apa haram? Iku jenenge duduk halal bi halal, iku halal bi haram.
Ngerti ya? Hati-hati nanti semuanya ya. Kalau bukan mahram, ente nggak usah salaman. Apalagi yang sudah balik. Kalau yang belum balik ya masalah. Yang sudah balik, ya kan, jangan. Ya, jangan coba-coba untuk bersalaman kepada yang bukan mahram. Paham? Bukan mahram itu siapa? Bukan mahram itu adalah orang yang boleh dinikahi. Oh, kalau dijelaskan di sini panjang nanti. Iya. Paham ya? Ngerti? Yang jelas bukan saudara perempuanmu, bukan orang tuamu, bukan ibumu, bukan bibikmu, ya, bukan lagi siapa? Nenekmu. Ya, itu yang bukan mahram. Terdekat itu biasanya misanan. Nah, misanan itu sudah bukan mahram. Nah, misanan, ente punya kerabat perempuan, anaknya bule, anaknya Pak D, Pak Le, paham, Bude, yang perempuan-perempuan itu bukan mahram. Biasanya sik salaman biasanya. Paham ya? Biasanya sik salaman, enggak usah. Paham? Ya. Ini penting ya, penting. Ustadz nggak ada ini kok, nggak ada rasa, nggak ada. Ini syariat, nggak usah kakean alasan. Paham ya? Syariatnya itu mengajarkan seperti itu. Nanti kepingin selamat apa enggak? Udah gitu aja. Paham? Ngerti? Jelas ya? Nah ini penting. Bagus, taat, ya kan, salaman, musyafahah itu bagus. Tapi ya harus tahu ilmunya. Apakah semuanya kita musyafahah salaman? Ya enggak. Yang mahram saja. Paham tuh? Au annaha laysat bimuharramah. Padahal itu apa? Haram. Dia meyakini haram tapi ternyata bukan apa? Bukan haram. Wah, diyakini haram tapi bukan. Nah, ini perlu kita untuk banyak belajar lagi ya. Biar tahu benar-benar mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah. Paham tuh? Ya, seperti misalkan di dalam wudu ditanya, ngusap telinga itu apa hukumnya? Nanti bilangnya apa? Wajib. Ya, padahal sunnah. Paham ya? Berkumur apa hukumnya? Ya, bilang wajib, padahal sunnah. Paham ya? Membasuh 3 kali apa hukumnya? Dibilang apa? Wajib, padahal sunnah. Nah itu penting hal-hal kayak gitu. Wa fi dzalika ghayatul khatar. Nah, di dalam hal itu semuanya apa? Puncak daripada bahaya. Paham ya? Ngeri kalau sudah seperti itu. Dia niatnya untuk ibadah tapi dapatnya dosa. Niatnya apa? Ibadah, tapi dapatnya malah apa? Dosa. Paham ya? Ini loh ngerinya kalau kita ibadah nggak pakai ilmu. Kita sangka ibadah, kita sangka taat, ternyata malah dapat dosa, bukan dapat pahala. Paham ya? Oh, jelas ya? Penting ini. Insyaallah. Wa nihayatud darar ala ahlil jal. Ala ahlil jah dan apa? Ya sama. Oh ya, nihayah itu pun puncak. Ya kan? Puncaknya bahaya ala ahlil jahal, bagi orang-orang yang apa? Bodoh, orang yang enggak mau belajar ilmu. Paham ya? Allah. Ya, belum lagi di masalah-masalah yang lainnya. Ini kan masalah yang sangat bertolak. Haram diyakini wajib atau haram diyakini taat. Belum lagi masalah-masalah yang sama-sama sunnah. Tapi mana yang harus lebih diafdal, mana yang harus lebih didahulukan. Ya kan? Seperti Ramadan ini ada sholat tarawih. Ada sholat qabliyah, ada sholat ba'diyah. Nah, orang kadang lupa enggak ba'diyah. Paham? Kenapa? Kepingin segera untuk apa? Tarawih. Tarawihnya biar cepet nang apa? Nang selesai nang mari. Tapi dia meninggalkan apa? Ba'diyah. Padahal ba'diyah itu sunnah yang lebih afdal daripada tarawih. Wiritan ba'dal fardu
wiritan setelah sholat fardu itu afdol. Jangan ditinggalkan karena untuk apa? Melaksanakan sholat tarawih. Paham tuh ya. Banyak lagi pembahasan yang mana harus kita pelajari agar benar-benar apa yang kita niatkan untuk ibadah, apa yang kita niatkan untuk taat itu benar-benar berbuah pahala, mendapatkan hasil. Rubama waqa'u bisababi jahlihim fi umurin tusbihul kufra, dan bahkan kadang ada yang terjerumus dengan sebab kebodohannya mereka di dalam perkara yang menyerupai kekufuran. Nah, ini ngeri. Menyerupai kekufuran. Au hiyal kufru bi'ainihi, atau bahkan itu adalah kufur bi'ainihi. Dengan perbuatannya itu sudah. Dengan perkara itu sudah. Perkaranya menyerupai kekufuran atau bahkan memang kufur. Paham? Acara apa? Syukuran. Gimana caranya? Dangdutan, orkesan. Ini duduk syukuran nih, apa? Kufuran nih. Paham ya? Kufuran. Paham? Bukan syukuran. Paham tuh, hati-hati, ya kan? Walaupun itu bukan kufur secara secara akidah loh ya, bukan kufur, tapi ya tusbihul kufur. Paham ya? Kufur nikmat maksudnya. Kufur apa? Kufur nikmat, ya kan? Dia kepinginnya syukuran. Ya itu karena nggak ngerti. Akhirnya caranya salah. Padahal dia kepingin kepingin syukuran. Syukuran kan bagus. Perintah, taat, ya kan? Nah ini semuanya harus pakai ilmu. Paham? Kama yu'rafu dzalika, sebagaimana diketahui itu semuanya, man ta'ammal ahwalahum, ya kan? Orang-orang yang memperhatikan keadaannya, ya. Wa atabara af'alahum wa aqwalahum, dan juga memperhatikan kepada perbuatan mereka dan ucapan mereka. Wa atabara, dan juga bisa diambil pelajaran ya pada perbuatan mereka dan ucapan-ucapan mereka. Walaysa yu'adziruhumullahu, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan izin, memberikan uzur, memberikan maaf fi syai'in min dzalika, dalam itu semuanya. Ya enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya harus cari ilmu biar benar. Fa innahu subhanahu qad farada alaihim talabal ilm, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar sudah mewajibkan untuk mencari ilmu. Paham tuh? Ya kan? Ya kayak kemarin tuh loh, sholat kan wajib, ya kan? Tapi kalau dengan cara yang salah, ya maka nanti jadinya salah. Wa yassara lahumul asbab, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mempermudah bagi mereka al-asbab, sebab-sebabnya. Apalagi zaman sekarang, hampir di setiap daerah ada yang namanya tokoh, ustadz, kiai, ulama yang bisa mengajari, yang bisa menuntun. Dipermudah sudah, nggak perlu biaya banyak sekarang ini, nggak seperti orang dulu. Wa ujaba al ulama ta'limahum, dan mewajibkan kepada para ulama untuk mengajari mereka. Kadang sudah diadakan, ada di majelis ilmu, di pengajian, di masjid, di madrasah, di pondok pesantren, ada. Tapi kadang nggak mau hadir, kadang nggak mau datang, sayang. Fataksiruhum ba'da dzalika kullihi, ba'da dzalika
kulluhu istighalan bid dunya. Maka adapun taksir, apa taksir itu? Ceroboh. Ya, sembrono. Paham ya? Enggak peduli. Ba'da dzalika, setelah itu, ba'da dzalika kullihi ya. Taukidnya taksir apa taukidnya taukidnya taksir apa taukidnya dzalik ini? Taukidnya dzalik aja ya. Fataksiruhum, maka adapun kecerobohan mereka, enggak pedulinya mereka ba'da dzalika, setelah itu, kulhi semuanya istigholan. Karena apa? Sibuk bid dunia, dengan urusan apa? Dunia. Kalau sudah urusan dunia, ya kan? Dia sibuk, dia rela untuk mencari. Tapi giliran ilmu, masa bodoh amat. Paham? Sibuk aku nggak bisa. Loh ya apa sih? Padahal ini adalah yang paling utama. Inti sholat harus pakai ilmu, inti puasa harus pakai ilmu, inti zakat pakai ilmu, inti haji pakai ilmu, ya kan? Inti ibadah yang inti kepinginnya itu taat, semuanya pakai ilmu. Paham? Oh, panjang ceritanya, ya kan? Wattiba' lil hawa, ya karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Kepengennya duniawi. Kepengennya senang, tapi dia nggak mikir kesenangan abadi, kesenangan yang hakiki, kesenangan akhirat. Yaziduhum anillahi bu'dan, yang akan menambah kepada mereka apa? Bu'dan, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Wa yujibu lahum indahu maktan, dan mewajibkan kepada mereka di sisi Allah apa? Maktan. Apa murka? Marah, ya kan? Murka, tordan, diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza kulluhu fil ilmil wajib. Ini semuanya adalah apa? Di dalam ilmu yang wajib. Alladzi la yasawa hadan, yang mana tidak ada celah, ya kan, ahadan, terhadap seseorang pun minal muslimin, daripada seorang muslim, aizilahu, untuk apa? Tidak mengetahuinya. Paham ya? Semuanya harus diketahui, semuanya harus dipelajari, harus dicari daripada ilmu-ilmu yang wajib. Jangan nanti bingung les matematika, bingung les bahasa Inggris, bingung les IPA, bingung les apa mana, biologi, fisika dan lain sebagainya, tapi dia lupa dengan gimana cara sholat yang benar, rukunnya sholat, syaratnya sholat, rukunnya wudu, syaratnya wudu. Paham ya? Nah, ini yang wajib, itu yang wajib. Jangan Anda lupakan. Anak Anda jangan sampai dibiarkan untuk tidak mengetahui yang wajib. Jangan dikira ibadah itu yang penting gugur kewajiban. Enggak, semuanya di dalam ibadah itu ada ilmunya. Paham ya? Tidak hanya sebatas melakukan, tidak hanya sebatas mengerjakan, enggak, semuanya ada ilmunya, dan semuanya itu yang wajib enggak boleh tidak untuk diketahui, harus mengetahui. Paham ya? Jangan sampai kita enggak tahu apa itu syurutul Fatihah, apa itu syurutut takbiratul ihram, apa itu syurutut tasyahud, berapa tasydid-tasydidnya Fatihah, berapa tasydid-tasydidnya tasyahud, salam, semuanya. Itu semuanya wajib. Paham? Dan itu masih kategori syariat. Paham ya kan? Untuk itu alhamdulillah kalau kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan anak-anak, dijadikan manusia, dijadikan hamba yang bisa mencari ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ditambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Shawab. Al-Fatihah.